kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Ronald, Tike dan juga kakak andalan. Kita akan ngobrol santai tentang keuangan di Duit. Ya, namanya juga kita syuting dengan standar protokol kesehatan. Jadi memang tidak ada penonton, walhasil kami tepuk tangan sendiri. Betul. Ini salah satu bentuk dampak dari pandemi sebetulnya ya, Nal ya. Betul. Jadi sekarang kan tidak boleh banyak orang juga di Berkumpul studio dalam satu ya. ruangan. Nah bahkan sekarang di dampak dari pandemi ini juga banyak yang mungkin kehilangan pekerjaannya. Iya, saya, Tike dan juga kakak andalan masih beruntung ya, masih ada pekerjaan. Ya, nah Anda juga harus bersyukur ya pemirsa. Jika Anda masih punya pekerjaan ya, harus bersyukur karena ada yang masih bekerja memang tapi sudah dipotong gajinya. Betul. Yang sudah dipotong gajinya pun tetap harus bersyukur. Ada yang bahkan sudah dirumahkan. Nah itu. Ya, jadi memang saat sekarang saat yang sulit dalam hal mencari rezeki dalam urusan pekerjaan, tapi tidak pernah boleh harus berhenti bersyukur, nggak boleh. Nah, Bersyukur terus. kebayang nggak sih Nal, sebetulnya sekarang nggak cuman mungkin mereka-mereka yang sudah bekerja saja yang dirumahkan, tapi yang harus kita pikirkan juga ini kan banyak lulusan-lulusan nih yang lagi cari kerja, Iya. yang sekarang harus bersaing dengan orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Ini adalah sebuah realita yang memang harus kita hadapi karena seringkali ekspektasi tidak sama dengan realita. Iya. Harapannya ini, keinginannya ini, kenyataannya ya begitu. Iya, tapi nggak membuat kita pantang menyerah ya. Boleh. Salah satunya adalah harus dibikin fun hidup ini. Betul. Ya, seperti kakak andalan katanya mau bikin permainan seru nih biar kita semangat di hari Tapi kan ini. masa cuma kita berdua doang yang main? Iya, ada lagi yang harus diajak main kali. Ada lagi temennya kakak andalan Nah, ini. kakak andalan suka gitu. Kalau orangnya cantik langsung temennya. Temen seangkatan. Wow. Kok aku sanksi ya? Siapa kakak andalan? Rahel Amanda. Amanda. Hai. Hai. Nah, Ini adalah dulu kita kenal waktu dia masih kecil main sinetron, tapi kemarin kan terakhir main film yang meledak banget itu loh. Ya. Nanti kita cerita hati ini tentang ya. Gimana? Nggak pernah bener sih. Apa judulnya nih? Nanti kita cerita tentang hari ini. Iya gitu. NKTCHI Iya. itu banyaknya. Manda ini baru lulus kuliah ya? Kayaknya terbilang baru juga ya, soalnya aku baru lulus dari psikologi itu 2 tahun yang lalu. Ya masih baru lah. Kalau Manda kan abis main nanti kita cerita hari ini. Anda selalu salah bagaimana sih? Nanti kita cerita tentang hari ini. Ya. Kalau sekarang kita ngobrol soal keuangan. Ya, oke. Kita main dulu deh kakak andalan. Oke, sekarang kakak andalan bercerita mengenai ekspektasi dan realita. Siap. Kakak andalan punya beberapa pertanyaan nih. Kalau setelah lulus nih, Oke, ceritanya ini setelah lulus. setelah Oke. lulus sekolah, Ya. untuk Kang Ronald dulu, Oke. mendapatkan pekerjaan impian, apakah benar sekarang? Setelah lulus Realita. kuliah waktu itu dapat pekerjaan, iya. Impian bukan. Waktu itu memang sudah kerja sebagai penyiar radio bahkan sebelum lulus. Tapi alhamdulillah orang lain mah ngalamin nganggur. Iya. Aku mah Langsung enggak. kerja. Meskipun bukan pekerjaan impian dulu karena pengennya jadi dokter. Tapi apa daya pekerjaan yang terjadi karena kecelakaan itu si penyiar sampai sekarang masih ditekuni. Setelah beberapa puluh tahun ya. Aku. Oke. Dapat pekerjaan, iya. Impian? Aku kan impiannya jadi orang kaya aja. Nggak mau kerja. Gak mau kerja, jadi belum dapat tuh pekerjaan Belum. impiannya. Oh, berarti impiannya belum jadi orang kaya sekarang ya? Sekarang cukup. Cukup sombong. Mana? Anda. Setelah lulus kuliah apakah mendapatkan pekerjaan impian? Kalau aku dibilang mungkin iya ya gitu, tapi memang impiannya balik lagi karena aku tuh udah lama pengen banget fokus di film lagi gitu. Jadi alhamdulillah kebetulan kesempatannya ada. Jadi masuk lagi di situ, walaupun memang tidak sesuai dengan jurusan yang diambil ketika sekolah ya gitu. Tapi kan kalau dipikir, memang aku sudah untungnya sudah mulai kerja di bidang ini juga udah lumayan lama gitu. Iya. Berarti kalau dia mah sesuai dengan impiannya, Sesuai pengen dengan main impian. film lagi, filmnya meledak lagi gitu Iya. kan. Alhamdulillah. Amin. Sekarang pertanyaan kedua, setelah lulus saya akan langsung kaya. Itu banyak impian seperti itu. Kang Ronald gimana? Boro-boro langsung kaya. Jadi kerja memang dapat kerja waktu itu ya. Waktu itu saya siaran radio dibayar per jamnya Rp4.000.
siaran satu hari hanya 2 jam. Jadi setiap hari hanya dapat uang 8.000. Kali 20 ya. Kali 20, 160.000. Tapi tahun itu kan besar. Tahun 2000. Iya. Enggak, 4.000 mah kecil. tetap kecil. 2.000 juga. Kirain kan suka cerita, tapi waktu zaman itu besar gitu. Enggak juga. Enggak, kecil ya. percayalah 4.000 tahun 2000 pun kecil itu. Teh Tike, kan impiannya saya akan langsung kaya setelah Iya. lulus. Terjadi nggak? Enggak lah. Tapi bisa mencukupi hidup ya. Tapi kalau kaya sampai sekarang juga masih berusaha. Realitanya masih berusaha Betul. ya. Amanda, Dia kaya dari kecil kayaknya. setelah lulus langsung kaya, apakah impian itu tercapai? Enggak lah tentunya. Enggak juga. tetap tapi memang kerasa gitu pasti bedanya ketika masih kuliah sama tiba-tiba terjun langsung fokus di kerja aja gitu. Maksudnya secara pemasukan juga pasti beda karena kalau sekarang kan lebih fokus ya gitu. Kalau kemarin waktunya masih kebagi-bagi sama sekolah gitu. Lebih ya pendapatannya tapi mungkin kayak belum ya. Oke, tapi Manda, kamu kan sudah lulus sekarang ya. Sempat ngalamin kebingungan nggak menentukan pilihan hidup setelah lulus? Aku mau ngapain? Kan ada yang bingung kan, lulus dulu deh yang penting, abis itu bingung. Nah kalau Manda pas lulus udah tahu tujuan hidupnya nggak? Pilihan hidupnya mau ngapain nggak? Kalau setelah lulus kuliah kemarin tahu gitu, memang yang tadi aku bilang, jadi mau langsung fokus ke film lagi gitu. Cuman kan sekarang kayak udah 2 tahunan sejak lulus, yang alhamdulillah aku waktu itu langsung mulai di film. Kalau sekarang malah lagi di fase bingung nih, karena tiba-tiba ada keinginan kayak mau S2, tapi nggak tahu mau ambil apa gitu, mau di psikologi atau enggak. Terus ya itu sih mungkin lagi mikir lagi nextnya tujuan hidup gue tuh mau ngapain lagi ya gitu. Sekarang nih justru yang pusing. Lagi pusingnya sekarang malah. Iya, tapi kalau anak psikologi biasanya dia juga udah bisa memahami dirinya sendiri. Jadi masalah pilihan hidup atau impian yang pengen dicapai, kayaknya mereka udah lebih paham. Yang mungkin kurang paham adalah teman-teman yang di luar sana yang lagi bingung juga nih, abis lulus mesti ngapain nih ya aku gitu kan. Jadi jangan sampai istilahnya tuh lulus lalu pupus. Oh. Habis capek sekolah, lulus, habis itu hilang. Dalam tanda kutip karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalaupun tahu apa yang dilakukan tidak bisa berkompetisi dengan yang lain. Betul. Gitu loh, Apalagi jangan sampai. sekarang lebih menantang lagi ya. Makanya jangan kemana-mana karena obrolannya tentang buat orang-orang yang baru lulus kuliah ya. Jadi tetap di sini, tetap di Do It. Networking or not working. Jadi dengan membangun network, kita punya banyak teman, ini peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan. Dipersembahkan oleh Kembali lagi kita di Do It. Mumpung Nina lagi ada lulusan psikologi, katanya ada yang mau nanya-nanya sama kita. Netizen. Boleh silakan. Halo, saya Nisa dari Tangerang Selatan. Tahun ini baru aja lulus melalui jalur sidang online dan rencananya ingin langsung cari kerja. Tapi bingung mau apply kemana karena banyak perusahaan yang tutup bahkan gak nerima karyawan sama sekali. Kira-kira apa ya harus saya lakukan saat ini? Terima kasih. Manda tadi dengar pertanyaan dari Nisa nggak? Baru aja lulus gitu kan ya. Tapi masih bingung karena banyak perusahaan yang ya boro-boro mau nerima karyawan baru. Ya memaintain karyawan yang ada aja sekarang lagi ribet. Bahkan ada beberapa yang sudah dipotong gajinya dan dirumahkan gitu loh. Kalau menurut kamu lah mungkin sama-sama fresh graduate ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Nisa ini nih? Kayaknya pertama-tama aku mau mengapresiasi dulu deh untuk teman-teman yang yang lulus tahun ini karena dengan sidang online dan kondisi yang lagi nggak kondusif tuh hebat banget. Dan mungkin aku sendiri tidak bisa terlalu banyak ngomong karena tidak relate kalau misalnya mau apply ke kantor-kantor gitu. Tapi mungkin yang bisa dilakukan sekarang akhirnya banyak banget nih usaha-usaha yang bermunculan kayak misalnya bisnis makanan,
ada entrepreneurship lah gitu di mana-mana yang mulai muncul gitu. Iya. Nggak nyangka akan keluar jawaban itu dari Manda karena waktu kecil tuh dia nangis melulu. Itu kan di sinetron. Itu sinetron. Banget dulu. Pada saat itu aku belum tahu apa-apa Teh. Iya betul. Ya jadi mungkin jika ada yang mengalami kesulitan mencari kerja, kenapa tidak menciptakan lapangan kerja? Betul sekali. Atau kerja sendiri menumbuhkan jiwa entrepreneurnya. Iya betul sekali. Karena pada saat pandemi UMKM baru banyak sekali muncul ya. Tapi bagaimana itu bisa survive itu lain soal. Iya betul. Ya. Oke, nah berbicara mengenai bagaimana caranya kita supaya bisa lulus dari sekolah, tapi nggak langsung pupus, kita masih bisa eksis bahkan bisa produktif ya. Sekarang kita nambah satu lagi, ya ini juga sahabat kita nih, bapak yang satu ini, beliau adalah Chief Agency Officer Manulife Indonesia, Bapak Jeffrey Key. Hai Pak Jeff. Hai, halo, apa kabar? Betul Pak Jeff masih dari rumah aja nih ya Pak Jeff ya. Iya, sekarang di rumah terus. Pak Jeff, kita kan hari ini lagi bicara mengenai lulusan yang sekarang ini kesulitan mencari kerja. Nah, untuk Pak Jeff sendiri ada tipsnya kah buat mereka-mereka di luar sana? Dalam kondisi seperti begini, apa nih yang dilakukan oleh adik-adik kita yang baru tamat ya, yang baru lulus atau juga yang sudah lulus tapi belum mendapat pekerjaan? Satu hal yang tidak adalah kita lebih aktif. Kalau dulu mungkin kita carinya sambil-sambilan, sekarang kita lebih banyak mencurahkan waktu, menghabiskan waktu untuk mencari. Mencari bisa secara fisik atau juga secara maya, ya, secara internet. Di internet banyak sekali lowongan-lowongan, kalau memang dibutuhkan kita bisa apply. Kemudian kita juga tidak ada salahnya juga bergabung dari situs-situs pencari pekerjaan. Di situ kita bisa apply sebagai anggota, mereka akan memasukkan data kita, sehingga pada saat ada perusahaan membutuhkan spesifikasi seperti yang kita miliki, mereka bisa menghubungkan kita dengan perusahaan tersebut. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Tetapi, saya juga sarankan kepada semua adik-adik kita, bahwa mungkin 1 tahun atau setengah tahun sebelum tamat itu ada baiknya kita menjalin hubungan. Yeah. Kita buka networking. Yeah. Ya, teman saya pernah bilang begini, Mbak, networking or not working. Jadi dengan membangun network, kita punya banyak teman, ini peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan atau peluang bisnis. Apalagi sekarang kita tahu bahwa tadi Mbak Amanda juga katakan bahwa ini tidak semua orang harus kerja. Kita juga bisa berbisnis, berwirausaha. Dan kalau berwirausaha, kita nggak nyari pekerjaan. Justru kita bisa menciptakan lapangan kerja. Oh, betul. Jadi sebetulnya semuanya pandangannya tuh hampir sama. Cuman kayaknya katanya Kakak Andalan punya opsi-opsi untuk mereka-mereka yang setelah lulus tidak bekerja. Iya, betul sekali. Terima kasih tadi sudah ada tips terlebih dahulu. Tapi Kakak Andalan punya beberapa opsi-opsi lain. Misalkan yang pertama kita bisa berwirausaha seperti tadi yang Pak Jeff katakan. Betul. Bahwasannya ketika hobi itu hanya berguna untuk sendiri, itu adalah hobi. Tapi ketika hobi itu berguna untuk orang lain, itu bisa menjadi passion yang menghasilkan pendapatan. Betul, dan sekarang juga modalnya sebetulnya hanya satu, keinginan. Betul. Iya. Oke. Berikutnya Yang Kak. kedua, kita bisa mengasah skill kita. Jadi kalau misalnya Belum dapat kita kerja nih, baru lulus gitu. belum dapat kerja kan ada gap year tuh. Nah, kita ngapain ya? Oh, belajar bahasa mungkin, siapa tahu nanti ada perusahaan internasional yang butuh bahasa Inggris, saya sudah melatih skill dulu. Hebat. Betul, betul, betul. Jadi Bisa bahasa Inggris Kakak Andalan? of course, Nambah skill ya. nambah Iya, skill, perdalam skill kita. Iya, terutama particular skill yang mungkin tidak umum. Iya, Iya. betul. Jadi memang kita jago di bidang itu, bidang tertentu gitu loh. Iya. Ya, Volunteer. menjadi Iya. volunteer. Menjadi volunteer, jangan anggap remeh ketika kita tidak dibayar dalam melakukan sesuatu. Karena dengan begitu seperti yang tadi Pak Jeff katakan, kita bisa menambah networking, Ya, kita betul. bisa menambah skill, kita bisa mengerti keadaan lapangan ketika kita menjadi volunteer di dalam sebuah kegiatan. Kakak Andalan memang betul-betul bisa diandalkan ya. Apalagi nih opsinya nih. Opsi selanjutnya adalah lanjut kuliah. Kayak Amanda Kayak mau Amanda. S2. Iya. Isi waktu nih belum dapat kerja, kuliah lagi aja Kuliah deh. lagi aja. Gitu ya. Kalau memang biayanya ada. Ya, dan sekarang kan banyak yang menawarkan beasiswa sebetulnya betul. ya. Iya. Beasiswa apakah dari pemerintah ataupun dari swasta ataupun dari universitasnya memang. Jadi apalagi Kakak Andalan? Selanjutnya ini yang Kakak Andalan lakukan. Wih. Bisa juga menjadi content creator. Nah, ini dia. content creator. Betul. Ya, dengan content creator adalah
mengeluarkan apa yang terbaik dari diri kita dan diberitahukan melalui media apapun yang kita punya. Ya, dan ini sebetulnya tidak akan terlalu memberatkan karena content creator itu dibuat sesuai dengan passion kita. Iya. Passion otomotif bikin konten tentang otomotif. Betul. Passionnya kecantikan, bikin konten juga. kecantikan. Iya. Kemarin ada Gitu yang kan? passionnya diem aja selama 2 jam liatin banjir, penontonnya 2 juta loh. Diem aja ya. Iya. Ada yang konten begitu. Ada. Konten yang aneh ya. Ya karena aneh makanya ditonton sama orang. Jadi intinya pemirsa tidak perlu takut. Ya meskipun memang harus diwaspadai. Iya, betul. Jika setelah lulus kita memang belum mendapatkan pekerjaan. Kadang memang sekali lagi harapan tidak selalu sama dengan kenyataan gitu Betul. kan ya. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan mungkin Pak Jeff nanti bisa ngasih tahu. Ya makanya jangan kemana-mana karena semakin seru saja pembahasan kita tetap di Do It. Apa saja yang perlu kita perhatikan daripada perusahaan ini? Yang pertama, perusahaan ini perusahaan yang sudah terdaftar di OJK. Ya. Itu harus. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kita masih ngobrol bagaimana caranya buat kamu-kamu yang mungkin baru lulus kuliah ya, tidak langsung pupus ya, tapi tetap bisa berkarya buat diri kamu, buat keluarga dan juga buat bangsa ini. Ya, tadi kita sudah mendengarkan dari kakak andalan mengenai opsi-opsi yang bisa kita lakukan setelah lulus apabila belum mendapatkan pekerjaan. Ya, Nih. bikin usaha. Tuh, wirausaha, mengasah skill, dan lain-lain sebagainya. Volunteer, lanjut kuliah atau menjadi content creator. Nah, di luar pilihan yang tadi nih, ada lagi kah opsi pekerjaan lain yang bisa kita lakukan nih Pak Jeffrey? Ada satu pekerjaan yang mungkin bisa dicoba untuk dipikirkan, yaitu konsultan keuangan. Konsultan keuangan ini secara income itu cukup menjanjikan, punya jenjang karir yang jelas, dan juga secara jangka panjang itu bisa diandalkan untuk mencukupi income dan juga kebutuhan daripada konsultan keuangan tersebut. Konsultan keuangan ini tugas utamanya adalah bagaimana membantu calon klien untuk bisa memenuhi dan menjawab kebutuhan-kebutuhan keuangan, baik jangka panjang maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan demikian, tujuan daripada keuangan, financial planning dari seseorang itu bisa tercapai. Bahkan kita bisa bilang juga bahwa konsultan keuangan ini juga membantu menghindari orang dari risiko yang lebih besar. Misalnya nih, ketika ada salah satu kliennya sakit ya, dan karena nasihat, karena masukan daripada konsultan keuangan ini, klien ini membeli program asuransi kesehatan. Sehingga ketika dia sakit, dia tidak perlu memikirkan mengeluarkan uang banyak, tetapi bisa mendapatkan perawatan maksimal sehingga dia cepat sembuh. Nah, ini salah satu yang pekerjaan mulia yang dilakukan oleh seorang konsultan keuangan. Kayaknya kalau lihat Manda udah mulai ngangguk-ngangguk, udah mulai tertarik nih, ingin ada tanya sama Pak Jeffrey nih. Boleh Manda, kalau mau nanya ke Pak Jeff silahkan. Pak Jeffrey, nah ini kan aku juga aware nih, karena makin kesini juga kebetulan setahu aku banyak anak-anak muda juga yang makin concern ke keuangan dan mulai paham sebenarnya tentang keuangan. Nah, kalau misalnya nih ada yang mau memulai untuk menjadi konsultan keuangan, tuh harus punya skill tertentu atau mungkin jangan-jangan harus lulusan pendidikan tertentu, atau sebenarnya siapa aja tuh bisa kok jadi konsultan keuangan? Pada dasarnya setiap orang itu bisa menjadi konsultan keuangan. Tetapi kita memang mengutamakan orang-orang yang punya paling tidak basic pendidikan itu sarjana. Tujuannya agar pengetahuan-pengetahuan dan juga ilmu-ilmu ini untuk disampaikan kepada klien itu lebih mudah dan mereka lebih mudah memahaminya. Tetapi selain itu ada juga skill-skill dasar nih yang diperlukan oleh seorang konsultan keuangan. Misalnya, dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Dia punya kemampuan menjadi pendengar yang baik, sehingga dengan demikian bisa mengetahui kebutuhan daripada kliennya. Dia juga punya kemampuan analisa dan perhitungan sehingga bisa menentukan produk yang cocok antara kebutuhan dengan produk yang disediakan sehingga terpenuhi kebutuhannya. Tetapi selain daripada itu juga harus mempunyai izin, punya license
Ya, Oh, jadi iya. sama seperti di tempat lain ketika kita mau jadi konsultan di bidang investasi atau saham, kita harus punya license. Nah, di Manulife Indonesia, setiap konsultan keuangan itu kita berikan pelatihan. Kita berikan pendidikan kepada mereka yang komprehensif, yang terukur, yang sesuai, dan dibutuhkan pada saat mereka bertemu dengan orang-orang, dengan klien-klien, sehingga mereka bisa memberikan informasi dan juga penasehat yang baik sebagai penasihat keuangan tadi. Dan tentunya kita juga harus memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Aku juga mau nanya nih sama Pak Jeff nih. Iya. Menyangkut konsultan keuangan yang baru-baru ini di dunia maya ini sempat heboh kasusnya Ya, gitu. betul. Karena beliaunya ini mengelola dana investasi juga dan menjadi penasehat investasi dari nasabahnya itu juga gitu. Tapi ternyata tidak ada izin resmi kan Ya. itu kan ya kasusnya kemarin itu. Nah itu kalau untuk kasus yang kayak gitu mungkin bisa membuat orang takut mungkin. Tanggapan dari Pak Jeff bagaimana Pak? Ini memang lagi heboh ya. Ini trending nih, banyak dibicarakan. Iya, betul. Jadi saran saya, bukan hanya konsultan keuangannya saja yang perlu berlisensi. Kita juga harus melihat background perusahaannya seperti apa. Perusahaan itu menentukan, karena konsultan keuangan kan biasanya menjual produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi betul. perusahaannya juga kita perlu tahu. Apa saja yang perlu kita perhatikan daripada perusahaan ini? Yang pertama, perusahaan ini perusahaan yang sudah terdaftar di OJK. Ya. Itu harus. Ya. Yang kedua, kita harus cek kepatuhan daripada perusahaan ini terhadap aturan-aturan. Misal yang paling jelas, apakah perusahaan ini menerbitkan laporan keuangan secara berkala seperti yang diminta oleh OJK? Itu simpel saja. Kemudian apakah perusahaan ini gampang diakses informasinya? Misalnya melalui websitenya kah? Ataukah melalui agent atau konsultan keuangan ditanya, bisa nggak memberikan laporan keuangan, memberikan informasi tentang perusahaan ini? Track record-nya seperti apa? Dan yang paling penting nih, yang sering orang lupa, salah satu yang paling penting dalam bisnis perusahaan asuransi adalah risk-based capital atau RBC. RBC itu sebenarnya adalah perbandingan antara kemampuan likuiditas daripada perusahaan dibanding dengan kewajibannya. Dan pemerintah sudah mensyaratkan minimal itu 120%. Maksudnya apa 120%? Artinya nih, pada suatu waktu terjadi hal yang luar biasa, 100% daripada klien itu melakukan klaim, melakukan penembusan atau pembatalan daripada semua kontraknya. Perusahaan ini punya kemampuan bayar dan masih menyisakan minimal 20% untuk melanjutkan usahanya. Jadi ketika kita lihat laporan keuangan, kita bisa lihat RBC-nya seperti apa. Dan semakin besar RBC berarti perusahaan itu semakin bagus dalam mengelola keuangannya. Itu salah satu yang bisa kita lihat daripada perusahaannya, tidak hanya dari konsultan keuangannya. Iya. Ya, hari ini seru sekali sebetulnya obrolannya ya, karena dari mulai kita jadi tahu ada sebuah pekerjaan yang namanya konsultan keuangan buat teman-teman yang baru lulus Iya, yang betul. mungkin belum dapat pekerjaan. Bagaimana cara memilih perusahaan biar keuangan kita juga nggak amblas gitu kan untuk investasi. Manda kayaknya banyak belajar juga hari ini ya. Iya. Manda tertarik menjadi konsultan keuangan? Ini suatu peluang yang bagus sih, cuma makanya aku mungkin harus belajar dulu juga tentang keuangan. Jadi biar nggak Manda salah mah dan harus juga kelola ambil keuangan license ya. kali. Iya, harus belajar ya supaya kita bisa menjadi pengelola perencana keuangan yang jos. Yang jos ya kakak. Gitu. Orang percaya sama kita. Iya betul. Pak Jam, Mulia. terima kasih. Terima kasih Pak Jam. Terima kasih Manda, ya. terima kasih. Lanjut Terima Supi. kasih. Bye. Ya, Anda pemirsa, kalau misalnya Anda memang masih punya pertanyaan ya di luar yang kami bahas tentang dunia keuangan, silahkan dilayangkan saja pertanyaannya lewat akun sosial media kami @duit_metro_tv. Dan kita akan ketemu lagi di Duit. Kapan nah? Minggu depan. Have a nice weekend. Dah. Dipersembahkan oleh